Shalom, shalom, shalom. Selamat tahun baru. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali. Semangat baru, karena kita tahu masa depan itu sungguh ada. Dan harapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan tidak pernah akan hilang. Kita persiapkan hati kita untuk memasuki renungan kita pada pertengahan minggu ini. Mari kita berdoa. Bersyukur atas campur tangan Tuhan di setiap detak jantung dan nafas hidup kami, sehingga kami boleh terus menapaki setiap langkah kehidupan kami. Dan kini kami ada di tahun 2022. Pertolongan Tuhan yang nyata akan senantiasa mewarnai di setiap hari dalam sepanjang tahun 2022 ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan masuk di dalam perenungan kita dari Mazmur pasal 149. Ya, Mazmur pasal 149, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Nah, kita bolehlah mengklaim bahwa kita telah memenangkan kehidupan kita di sepanjang tahun 2021. Dan kita akan memulai lagi langkah-langkah yang mantap di sepanjang tahun 2022 ini. Nah, jadi pasal 149 ini tentu ditulis oleh seorang ahli kitab yang sedang berefleksi atau katakanlah sedang melakukan sebuah meditasi, perenungan atas kemenangan yang pernah diraih oleh umat Israel di banyak kesempatan di masa yang lampau. Harapannya supaya itu menjadi dasar kita. Karena Allah kita itu Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, maksudnya kalau di hari-hari kehidupan kita yang telah berlalu, Tuhan bisa tolong kita, maka hari ini, tahun ini, dan seterusnya, Dia tetap adalah Allah yang sama, yang akan selalu mendatangkan pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya. Ya, memang sekali lagi kondisi kehidupan kita di dunia yang penuh dengan dosa ini akan menimbulkan banyak sekali beban, penindasan dan sengsara, baik oleh diri kita sendiri maupun diakibatkan oleh pihak lain. Jadi ternyata Bapak, Ibu, Saudara, setelah diselidiki banyak juga persoalan itu ada dalam diri kita. Kata Alkitab, cobaan itu ada dalam diri kita. Kita selalu dicobai oleh keinginan diri kita sendiri. Jadi kita kalau tidak bisa mensinkronkan kehidupan kita turut dengan firman kehendak Allah, maka hidup kita ini akan selalu menjadi beban. Tidak akan pernah menjadi berkat. Percayalah kepada saya, ketika kita bisa memiliki kehidupan yang berserah kepada Tuhan,
siap menerima apapun kenyataan yang Tuhan boleh luaskan terjadi dalam hidup kita. Pasti hidup kita ini akan menjadi berkat. Karena toh memang kita meyakini bahwa Allah tidak pernah Allah tidak pernah mencobai kita. Pun kalau Allah luaskan ada cobaan dalam hidup kita, itu sekali-kali tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Artinya apa? Semua yang memang sesungguhnya bisalah kita tanggung. Nah, itulah maka di dalam kitab Yakobus dikatakan berbahagialah. Berbahagialah jikalau saat ini kita sedang menghadapi begitu banyak cobaan. Dan ingat bahwa pandemi belum berlalu. Nah, jadi di tengah-tengah berbagai situasi yang berat, kita tetap berusaha untuk hidup saleh. Hidup dalam perkenan Allah. Di dalam ayat yang pertama, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Ayat yang kelima, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Jadi hal ini tentu mendatangkan sukacita, kemuliaan. Ketika kita hidup dekat Tuhan, memperhatikan detil-detil firman Tuhan. Karena toh memang Alkitab berkata berbahagialah orang yang melakukan firman. Nah, ini juga disebabkan karena umat selalu ada di posisi meninggikan Tuhan. Bagaimana kita bisa meninggikan Tuhan? Yaitu ketika kita merendahkan hati kita. Di dalam ayat yang keempat, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu meninggikan Tuhan, yang mencari perkenan Allah, inilah orang-orang yang sesungguhnya hidup dalam perkenanan Allah. Sehingga dia memberi mahkota keselamatan. Mahkota keselamatan memberikan kemenangan. Jadi kita harus memenangkan setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, ini yang mewarnai di setiap kehidupan kita yang penuh dengan peperangan dan kegelapan. Kita dibebaskan dari berbagai kondisi, diskriminasi, intervensi, intimidasi, karena memang itu semua pekerjaan dari si jahat. Berbagai konflik, bahkan agama dijadikan konflik, itu sudah di luar dari kemampuan nalar logika. Kalau agama itu bisa dikonflikkan, agama dijadikan untuk menindas sesama pemeluk agama, apalagi yang berbeda. Nah, jadi untuk itulah umat menyanyikan nyanyian baru, bukan nyanyian penderitaan yang berisi keluh kesah, melainkan nyanyian kemenangan di dalam Tuhan. Mazmur ini
menghibur kita dan terus mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya kita dipanggil untuk hidup sebagai orang-orang saleh. Ya. Nah, untuk itulah maka dibutuhkan kerendahan hati untuk dapat menerima hidup kita sendiri, menerima orang lain. Karena gak mungkin kita bisa menerima Tuhan, gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Ya, seperti kata Alkitab, kalau kita tidak mengasihi orang lain juga, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, ketika kita mampu merendahkan hati, maka pasti kita akan sanggup membebaskan diri dari egoisme. Ya. Dan hal ini sangat penting, ya, sebab ego inilah yang sering kali menyebabkan manusia lebih memilih marah, ya, memilih memberontak daripada taat. Ya, bahkan menyakiti hati orang lain daripada menyenangi hati sesama. Ya, ego inilah yang memunculkan pola berpikir. Ya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, ya, mari kita terus memperhatikan kehidupan kita sebagai orang saleh. Ya, kita tahu siapa diri kita, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kita umat Allah yang harus tunduk kepada Allah sebagai penguasa tunggal, dan terus berusaha untuk melakukan kehendak Allah yang tentu, ya, kita dapatkan, ya, dari kebenaran firman. Ya, jadi kita tingkatkan, ya, pembacaan kita dan pemahaman kita terhadap Alkitab kita. Ya, seperti kita bisa mencontoh, ya, bagaimana Yesus, ya, merendahkan hatinya, ya, sampai ia rela mati tersalib secara terhina, ya, demi untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Ya, dia telah merendahkan diri, hati serendah-rendahnya, sehingga tidak ada lagi pihak manapun yang bisa merendahkannya. Inilah merupakan sebuah teladan yang sangat penting, ya, bagi kita sebagai orang Kristen yang adalah pengikut Kristus. Jadi sebagaimana Yesus pada akhirnya menang atas maut, ya, menang atas dosa, maka kemenangan yang sama akan kita peroleh juga di dalam Yesus Kristus. Mari kita belajar bahwa akhirnya, ya, percaya sepenuhnya bahwa keadilan Tuhanlah yang akan ditegakkan dan mendatangkan kemuliaan bagi setiap orang yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi kita harus tetap, ya, kita tetap hidup, ya, saleh, ya, dan rendah hati. Maka dari sanalah akan timbul, ya, nyanyian-nyanyian baru, dan akan terus bergema, ya, dalam hidup kita untuk meninggikan nama Tuhan. Karena Allah sekali lagi bertahta, bersemayam di atas puji-pujian orang yang hidup dan berkenan kepadanya.
Ya, kemuliaan Allah bagi orang-orang yang diperkenannya. Selamat melanjutkan perjuangan meraih kemenangan. Kita berdoa. Bersyukur untuk setiap kemenangan yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan kami. Tuhan teruslah sertai di setiap langkah hidup kami di sepanjang tahun 2022 ini. Sehingga kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan dan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Sertai setiap usaha pekerjaan pendidikan bagi anak-anak kekasih kami. Pelayanan penggembalaan hamba-hambamu. Dan juga khususnya kehidupan pribadi dan keluarga dari umat-umatmu. Tuhan peliharakanlah dalam kasih setiamu. Terpujilah Tuhan, bebaskan kami dari berbagai gangguan sakit penyakit. Khususnya situasi pandemi yang masih berlanjut di seluruh dunia dan di negeri kami ini. Kami tetap punya keyakinan bahwa Tuhan Allah juga sedang bekerja, sehingga pada saatnya semua akan berlalu. Karena Tuhan ada di atas segalanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.